Nah, full lengkap cerita Boruto to Blue Vortex nih chapter 17 versi terjemahan para fans ya, ada dapat kalian dengarkan di video ini nakama. Mohon maaf sebelumnya jika belum detail terjemahannya nanti karena emang rilisnya masih ya kayaknya ntar malam sih. Tapi itu menarik loh, chapter 17 memberikan nuansa baru. Ego, Jubi, Matsuri dan juga Ryu ini telah membuat kejutan untuk Mitsuki Konohamaru Sarada. Si Uchiha penerus ini sekarang tengah mengalami masalah rumitnya sendiri kan karena hubungannya dengan Boruto dan Sumire itu. Nah, dengan rencana pula yang harus segera diselesaikan, si Kamaru yang selalu cerdas dalam hal strategis itu nih kayaknya ngemimpin tim itu untuk menyelidiki tugas yang semakin rumit itu. Mereka harus menghadapi ancaman dari manusia pohon dewa dan mendapatkan Togedama tersebut. Di sanalah ada salah satu hal yang menarik karena setiap langkah itu memang penuh resiko teman-teman. Itu akan menjadi sebuah sekelumit cerita menarik di chapter ini nanti. Yos, ini menarik. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh ya, kita mau ngingetin juga ya, sekarang ini tuh YouTube udah ada fitur produk-produk unik lainnya loh sob. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik lainnya dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli di sana teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, apparel, produk unik lainnya, tema Jepang atau yang viral di marketplace itu semuanya sekarang ada di YouTube. Jadi setiap video panjang, short, live kita akan berikan rekomendasi produknya ya. Ya biar kita tambah semangat bikin kontennya nih. Jadi jangan lupa untuk dicek dan dicek out ya jika kalian merasa tertarik di sana. Oke, kita langsung masuk ke inti ceritanya. Jadi tuh gini, terjemahan para fans ini dimulai dengan Sarada yang masih overthinking dengan apa yang terjadi sebelumnya antara dia dan Sumire dan juga Boruto. Pikirnya emang melayang jauh ke kenangan-kenangan itu. Kata-kata Sumire memang terngiang di telinga Sarada, seolah-olah mengingatkannya akan sesuatu yang sangat penting. Pernahkah kita mencoba memahami perasaan Boruto itu? Sumire pernah menanyakan sesuatu kepadanya kan? Nah, hal itu Sarada yang merasa terjebak dalam emosinya itu berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi nih. Apakah dia benar-benar melakukan semuanya sendirian? Di sini Sarada memang merasakan beban yang sama. Dia mencoba membantu, tetapi gimana caranya? Dalam hal itu dia berusaha menempatkan dirinya dalam posisi Boruto, merasakan setiap detak jantung yang penuh dengan kesedihan dan juga ketegangan itu nih. Sementara itu nakama di tempat lain, Matsuri dan Ryu sedang berdiskusi di sana. Kita harus menggunakan suara pohon untuk menemukan Boruto dan juga kolaborasinya itu. Nah, Matsuri yang dengan semangat mengatakan hal seperti itu. Ryu kemudian berbicara dan mengatakan seperti ini. Benar, pohon-pohon ini bisa memberitahu kita di mana dia berada. Mereka berdua tahu bahwa Boruto adalah orang yang menaruh katak itu di sini. Pohon-pohon itu seolah-olah menjadi saksi bisu dari perjalanan mereka itu ya. Di gurun pasir itu pohon-pohon ada di mana-mana, bahkan di bawah tanah. Itu Yodo yang mendengarkan merasa optimis nih. Kita datang ke sini untuk melacak Boruto kan? Tidak ada kesalahan dalam langkah kita. Nah, Konohamaru yang mendengarkan percakapan mereka merasa ada yang tidak beres tuh. Apakah semua orang sudah siap? Mereka mencoba mengalihkan perhatian dari ketegangan yang mulai terasa di sana. Sarada yang masih terbenam dalam pikiran itu menjawab, "Ah tidak, aku akan mencoba untuk fokus." Yodo yang merasa cemas lalu melanjutkan, "Konohamaru Sensei, jika kita bisa mengalahkan Ryu dan mendapatkan Togedama, kita bisa menyelamatkan Shinki kan?" Konohamaru lantas mengangguk. Ya seharusnya kita bisa melakukannya jika informasi itu memang benar. Namun Yodo tidak bisa menahan diri. Dia jangan mencoba hal yang mustahil. Nah, dia menatap Araya dengan tajam tersebut. "Aku akan melakukan apapun yang aku butuhkan untuk menyelamatkannya." Lalu Araya dengan penuh tekad itu mengatakan seperti ini, "Diamlah jika kau tidak ingin melakukan itu." Yodo membalas dengan suasana itu menjadi lebih memanas di antara perdebatan dua shinobi Suna tersebut. Nah, di sini nakama, Konohamaru itu mencoba meredakan ketegangan ya. Dia lalu mengatakan, "Hei, hentikan perdebatan itu. Ini tidak akan membawa kita kemana-mana." Yodo yang minta maaf itu, "Kami memang selalu seperti ini. Aku jamin itu tidak akan menghalangi misi kita." Nah, di sini semua orang lalu berencana itu. Mitsuki yang biasanya tenang menjawab, "Tidak masalah, meskipun aku ragu bagaimana itu bisa terwujud." Konohamaru merasa perlu untuk mengingatkan semua orang ya. Setelah kita bertindak sampai sejauh ini, itu pasti akan berhasil. Ayo pergi sekarang. Dia mendekati dua manusia Shinju itu, Ryu dan juga Matsuri. "Hei, siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini?" Mereka berkata itu dengan serius ya. Ryu lalu menjawab, "Kami adalah ninja Konoha. Kami datang untuk mengikuti petunjuk tentang Boruto." Si pengkhianat itu. Matsuri yang tampak sedikit canggung itu lalu melanjutkan,
Aku merasa aneh, apa yang kau bicarakan? Ryu hanya bisa menggelengkan kepala, bingung dengan situasi yang terjadi. Adegan kemudian beralih ke flashback Shikamaru ya. Dia pernah berkata kepada Konohamaru, kita tidak hanya perlu mengalahkan manusia pohon dewa, kita juga perlu mendapatkan Togedama. Itu poin pentingnya. Konohamaru mengingatkan kembali, Togedama, apa itu? Shikamaru lalu melanjutkan, itu benda yang saat itu muncul ketika Hidari dikalahkan Boruto. Jadi jika kita mengembalikan Togedama ke bentuk aslinya, kita bisa menghidupkan kembali Moeki dan juga Shinji. Nah, Shikamaru menjelaskan dan Konohamaru lalu terkejut. Benarkah seperti itu? Nah, percayalah ini informasi dari sumber yang dapat ku percaya. Ada keraguan memang dari hati Konohamaru ya. Tapi jika kita gagal mendapatkan Togedama, berarti kita hanya membuang-buang waktu melawan lawan yang bisa hidup kembali selamanya. Shikamaru di sini juga telah mengatakan itu ya, kemungkinan besar Hidari itu masih hidup. Konohamaru yang merasa kaget itu, jadi kita harus mengalahkan manusia pohon dewa dan mendapatkan Togedama kan? Aku mengerti rencananya sekarang ini, tapi bagaimana kau bisa mendapatkan informasi yang begitu rinci? Disinilah Shikamaru itu menjelaskan, sumber informasi ini sangatlah rahasia dan aku yang memutuskan apakah informasi ini dapat dipercaya atau tidak. Ya, di sini Konohamaru mengangguk ya. Baiklah, aku mengerti Tuan Hokage. Nah, saat Shikamaru melanjutkan, kita perlu merancang strategi pertempuran itu. Manusia pohon dewa adalah monster dengan kekuatan pertempuran yang sangat tinggi. Jadi kita harus melihat mereka sebagai musuh ya. Nah, Konohamaru menjawab dan Shikamaru itu menambahkan, tapi aku tidak melihat mereka sebagai makhluk yang jahat. Mereka mungkin tidak memiliki nilai jahat, setidaknya belum sampai sekarang. Nah, di sini semuanya makin penasaran kan? Maksudmu mereka hanya mengikuti naluri saja? Ya, mereka baru seperti bayi itu. Tetapi itulah yang membuat mereka itu berbahaya. Mereka bisa menjadi ancaman bagi umat manusia. Konohamaru yang jadi merasa bingung itu, jadi kita harus mengalahkan mereka atau gimana? Disinilah Shikamaru mengusulkan, cobalah untuk bergaul dengan mereka, jinakkan mereka selagi mereka masih para bocah dengan niat yang tanpa jahat itu. Setelah itulah habisi mereka dalam satu kali serangan. Nah, aku tahu ini terdengar sangat kejam, tetapi kita harus melakukannya demi kelangsungan hidup umat manusia dan para shinobi. Konohamaru merasa berat dengan rencana itu. Naruto tidak akan pernah mendukung metode ini kan? Namun aku begalah Naruto. Shikamaru menjawabnya dengan tegas nih. Aku mengusulkan strategi ini untuk mengalahkan sekelompok monster yang melampaui akal sehat. Dalam hati Konohamaru merasa tertekan, dia adalah pemimpin pasukan, tapi rencana ini terasa sangatlah tidak manusiawi ya nakama. Nah, kembali ke situasi sekarang ini. Konohamaru lantas memperkenalkan diri. Aku adalah pemimpin pasukan. Ini adalah Sarada dan ini adalah Mitsuki. Siapa kalian? Ryu menjawab, aku Ryu dan ini seniorku Matsuri. Di sini Matsuri tampak canggung ya. Apakah kau baik-baik saja Matsuri senpai? Kau terlihat sedikit aneh dari tadi. Matsuri hanya bisa tersenyum kaku. Aku tidak tahu. Mungkin aku hanya sedikit tegang. Konohamaru mencoba mencairkan suasana. Senang bertemu dengan kalian. Apa kalian juga mencari Boruto? Jika iya, kita memiliki tujuan yang sama pula. Di sini Ryu dan Matsuri saling bertukar pandang itu ya. Lalu Ryu mengangguk. Ya, kami juga mengejarnya. Jadi tidak apa-apa kan, kita harus bekerja sama. Konohamaru merasa lega. Baiklah, mari kita bersatu untuk menemukan Boruto ini. Mereka semuanya tahu bahwa perjalanan itu tidak akan mudah ya, karena setiap langkah yang mereka ambil memang penuh resiko dan ketidakpastian. Satu hal yang pasti, mereka memang tak akan menyerah nih. Dengan tekad yang kuat mereka melangkah maju untuk bekerja sama sementara. Nah, di tengah perjalanan nakama, Sarada yang merenung itu, apa yang akan terjadi jika kita tidak menemukan Boruto? Apakah kita akan gagal? Dia merasa beban di pundaknya semakin berat, namun dia tahu bahwa dia itu memang tak sendirian ya. Para rekannya itu memang ada di sampingnya. Di sini Matsuri yang berjalan di sampingnya itu merasakan kegelisahan Sarada. Kita akan menemukan Boruto, Sarada. Kita harus percaya pada diri kita sendiri kan, dan juga satu sama lain. Di sini kata-kata itu memberikan Sarada sedikit ketenangan ya, meskipun itu keluar dari ego Jubi. Dia mengangguk dan berusaha meyakinkan diri itu sendiri. Ryu yang mendengar percakapan mereka menambahkan, kita adalah seorang ninja kan, kita dilatih untuk menghadapi tantangan. Ini memang tidak boleh mundur sekarang ini. Nah, di sini aku akan mendapatkan keyakinan baru. Nah, saat mereka makin merasa dekat dengan tujuannya, suasana makin tegang ya, karena setiap suara gerakan terasa makin ancaman itu. Mereka tahu bahwa mereka harus tetap fokus. Kita harus tetap bersatu dan Konohamaru mengatakan itu beberapa kali.
Mereka melangkah jauh lebih dalam ke hutan tersebut ya, di mana kegelapan yang menyelimuti mereka itu. Apa yang akan kita lakukan jika bertemu dengan manusia pohon dewa? Mitsuki sempat mengatakan seperti itu dan kita harus siap dengan rencananya. Nah, di sini Shikamaru kala itu dalam flashback mengatakan, ingat kita tidak hanya melawan mereka tetapi juga melawan waktu. Ketika mereka melanjutkan pencarian, Sarada merasa ada sesuatu yang aneh. Apakah kalian merasakannya? Sepertinya ada yang mengawasi kita. Semua orang terdiam merasakan ketegangan di udara dan kita harus berhati-hati. Konohamaru mengatakan seperti itu dan akhirnya mereka tiba dalam sebuah tempat itu ya. Mereka melihat jejak yang menunjukkan bahwa Boruto pernah berada di sana. Ini dia, kita harus mengikuti jejak ini. Matsuri mengatakan seperti itu dan semangat itulah mereka melanjutkan pencarian. Nah, di balik tempat tersebut ya, sesuatu yang mengerikan mengintai. Mereka tidak tahu bahwa bahaya sudah dekat dan tantangan yang lebih besar memang menunggu di depannya. Nah, di sini nakama dengan kejelasan yang tajam itu dalam sebuah flashbacknya, Shikamaru memang mampu membaca situasi dengan sangatlah tepat ya. Kini saatnya untuk melanjutkan rencana tersebut dan semuanya akan semakin jelas lagi di bagian kedua ini. Nah, di sini dalam flashback itu dengan kejelasannya tajam itu ya, Shikamaru membaca situasi dengan sangatlah tepat. Dia berawak ke belakang sempat mengatakan seperti ini. Baiklah, kita memang harus segera bertindak. Shikamaru mengatakan itu pada dirinya sendiri sambil menatap peta yang terdapat di depannya. Ia tahu bahwa setiap langkah yang diambil harus dipikirkan dengan matang ya. Nah, di sini dalam penggambaran tersebut ya nakama, Konohamaru Sarutobi itu merasa ada yang tidak beres. Kata ini mirip dengan yang digunakan Boruto kan? Apa yang mereka lakukan? Dia mengamati dengan seksama itu. Mitsuki yang selalu tenang dan penuh perhitungan itu menambahkan, Sensei, ada benda logam yang tampak mencurigakan di sini. Mungkin itu salah satu yang digunakan Boruto untuk berpindah tempat. Benarkah? Tanya Shikamaru terkejut. Kita perlu menyelidiki ini lebih lanjut. Ia segera bagi tim untuk menyelidiki lokasi itu ya. Sarada salah satu anggota itu berkata, tentu Konohamaru, kita akan mencari tahu lebih banyak. Namun di sini ya nakama, Matsuri itu nampak gelisah dan dia berkata, kau namamu itu Matsuri kan? Ada apa? Apa kau tidak sehat? Konohamaru mengkhawatirkan. Dalam hati Matsuri berjuang melawan rasa paniknya itu. Aku tidak bisa bernapas. Apa yang terjadi padaku? Dia berusaha menenangkan diri. Sementara itu Sarada melaporkan kepada Ryu, aku menemukan beberapa jejak Boruto. Ryu yang tampak serius itu menjawab, serius? Berarti dia masih di dekat sini. Di sini Mitsuki menambahkan, nah kita sedang mencari di area ini. Ayo kita harus bergerak. Sepertinya mereka juga tidak jauh dari sini kan? Nah, di sini Ryu yang baru mengenal tim ini merasa sedikit cemas ya. Tapi Senpai, apakah kita benar-benar bisa menangani masalah ini? Konohamaru dengan percaya diri menjawab, tidak masalah, kita bisa menangani area ini. Percayalah padaku Ryu. Dia bisa dipercaya, semuanya bisa baik-baik saja. Sarada menambahkan di sana dan berusaha untuk menenangkan Ryu. Namun tetap saja Ryu masih ragu ya. Senpai tampak sangat menghormatimu. Dia itu adalah bos kita. Sejujurnya saat kita bertemu aku siap membunuhmu di tempat itu, tapi bicara denganmu itu sangatlah sepadan kan? Itu membuat suasana menjadi sangat canggung sekarang ini. Tidak, jangan katakan sesuatu yang menakutkan, kata Sarada seperti itu. Dia berusaha mengalihkan perhatian ya. Tiba-tiba adegan berani ke flashback Shikamaru lagi nakama. Itu mengingatkan saat ia milih Konohamaru untuk misi ini. Ada alasan kenapa aku memilihmu. Mungkin Matsuri punya perasaan romantisasi kepadamu Konohamaru. Dia mengatakan itu dan buat Konohamaru kaget tuh. Ah, ini keterlaluan. Dia Konohamaru wajahnya memerah itu ya, dan Shikamaru masih melanjutkan lagi. Sudah gue bilang jangan berperasaan manusia. Pohon dewa adalah musuh kita. Itu berdasarkan informasi yang kumiliki. Ryu ataupun Matsuri akan muncul di lokasi itu dan kita harus memisahkan mereka berdua. Bersikaplah seramah mungkin Konohamaru. Kau yang mengendalikan area ini nanti dan menegaskan pentingnya misi ini. Kembali ke Konohamaru dan Matsuri ya. Konohamaru berkata, sepertinya kau sedang tidak enak badan kan? Bagaimana kalau kita duduk di suatu tempat dan berbicara? Nah, Matsuri yang masih merasa tidak nyaman menjawab, aku tidak tahu, ini bukanlah diriku yang sebenarnya. Nah, Konohamaru berusaha meyakinkan, aku tidak begitu yakin tentang semua itu. Nah, sementara ini nakama Boruto yang berada di tempat lain ya, mereka berbicara kepada Eida. Aku ingin tahu apa yang terjadi di Sunagakure. Bisa kau mengawasinya untukku? Eida yang selalu waspada menjawab, bagaimana dengan lelaki tua itu? Boruto menjelaskan, manusia dari tempat persembunyian mereka setidaknya seharusnya seperti itu. Kasihan Koji yang mendengar percakapan itu melanjutkan, semua tampak baik-baik saja. Mereka berhasil memisahkan manusia pohon dewa itu sendiri. Namun Boruto merasa khawatir. Itulah yang aku khawatirkan setelahnya. Dia merasakan ketegangan ya sekarang ini. Kasihan Koji masih menambahkan lagi, Konohamaru
Shikamaru berhasil menarik Matsuri ke tempat terpencil. Sekarang kelompok Sarada harus mendapatkan Ryu itu. Mereka berempat. Boruto bertanya, seberapa besar kemungkinan mereka akan gagal? Kashin Koji menjawab, itu tidaklah mungkin. Boruto masih merasa cemas dan pesimis ya, ingin tahu lebih banyak lagi. Sebesar apa kemungkinannya, Kashin Koji-san? Kashin Koji di sini tuh menjelaskan, bagaimanapun jika tidak bertindak sendirian, Boruto tetaplah di sini, sama seperti Himawari dan tidak berubah. Jika kau bertindak, Jura juga akan melakukan pergerakan. Jika dia melakukannya, dia akan membunuhmu untuk selamanya. Kali ini kita tidak bisa membiarkanmu untuk mati. Di Konoha sendiri ya nakama, tim sensorik itu telah melaporkan kita kedatangan penyusup lagi. Berdasarkan basis data cakra yang sudah kita kumpulkan, itu adalah cakra manusia pohon dewa Shikamaru. Nah, Saokage yang mendengar laporan itu segera memberikan instruksi ya, jangan bergerak, abaikan dia dan janganlah repot-repot mengevakuasi warga sipil. Sampaikan itu ke semua tim, jangan pernah sentuh dia kapanpun. Jura yang berada di tempat lain nakama berkata, ini hanya soal uang muka kan, jadi simpan saja untukmu, aku akan membayar ini. Aku akan membayar kembali setelah aku membayarmu lunas. Nah, penjaga toko yang menjawab, baik-baik, aku mengerti. Adegan beralih ke Amado dan Kawaki nakama. Amado lalu berkata, Kawaki, kupikir kau seharusnya mengetuk pintu dulu sebelum masuk kan? Kawaki yang tampak tegas menjawab, kita punya banyak hal untuk dibicarakan Amado. Pertama-tama kau harus melepaskan batasan itu dan membawa kekuatan penuhku hingga batasnya. Sepertinya di antara mereka sedang terjadi adu cekcok mulut ya, dan kayaknya Kawaki memang mendorong Amado sampai keras tuh. Di sini di chapter 17 tuh memang informasinya itu baru semacam terjemahan kayak gini. Beberapa kalimat memang agak terkesan membingungkan ya nakama, karena memang itu belumlah terjemahan resminya. Tapi memang mungkin sebagai penggambaran ceritanya kira-kira seperti apa lebih cepatnya lah ya. Nah, di bagian akhir chapter nakama, kita akan melihat cara Matsuri mendapatkan petunjuk tentang Boruto sesuai dengan dugaan ya. Kemampuan Matsuri pastinya adalah kemampuan tipe sensori. Dia yang bisa melacak keberadaan Boruto. Cara melacaknya hampir mirip dengan kemampuan jutsu di era Naruto dahulu. Matsuri menjelaskan, meski di padang gurun sekalipun tidak ada pohon yang muncul di sana, akar-akar pohon tetaplah ada di bawah tanah kan. Jadi informasi apapun bisa didapatkan olehku di lokasi seperti apapun. Boruto yang mulai gelisah melihat teman-temannya menghadapi para shinobi merasa tidak nyaman. Koji sudah meyakinkan bahwa teman-temannya akan berhasil mengalahkan para ego jubi tersebut, tapi Boruto tetap saja tidak yakin. Di sini di akhir chapter kita diberikan informasi tentang Kawaki Amado. Akhirnya kita bisa melihat Kawaki memaksakan Amado untuk membuka limiternya loh. Nah, chapter ke depan bakalan lebih menarik lagi nakama. Chapter ini memang penuh ketegangan, intrik dan juga yang terjadi serta kerjasama dengan para ego jubi tersebut untuk tujuan mereka sendiri. Matsuri dan Ryu dengan semangat dan juga tekad mereka itu sebenarnya mencemaskan, apalagi Ryu sendiri tuh khawatir nih tentang para shinobi tersebut. Rencana Shikamaru menghadapi manusia pohon dan mendapatkan Togedama menjadi inti dari misi ini ya. Kayaknya ya nakawan, mohon maaf bahwa cerita kemarin tentang demon yang lawan Jura itu kayaknya emang miss cerita nih. Kayaknya bukan cerita resminya. Itu hanyalah adaptasi yang dibuat berdasarkan opini para fans. Jadi kemungkinan inilah gambaran yang akan terjadi di chapter 17-nya, dan ntar malam di jam 10 lah itu sudah akan rilis secara resmi di Manga Plus Boruto 2 Blue Vortex chapter 17-nya. Sepakat nakama semuanya tentang hipotesa ini? Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sudesi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan ramaikan juga di sana, oke? Jadi jika ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.